Bagaimana cara agar kita terhindar dari sifat sombong? Karena banyak di antara manusia berbicara dengan pembicaraan yang tanpa didasari telah berbuat sombong, dan berperilaku sombong tanpa disadari telah berperilaku sombong. Dan ini pernah terjadi kepada diri saya pribadi. Selang beberapa waktu saya tersadar bahwa saya berlaku sombong. Kemudian saya beristighfar. Nah, itu sudah dilakukan, menyadari ternyata telah berucap atau berlaku sombong. Begitu menyadari maka istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, sebetulnya sangat mudah. Bagaimana biar terhindar dari sifat maupun ucapan sombong? Sangat mudah. Bagaimana jalan keluarnya? Ya jangan sombong. Ya, jangan sombong, baik ucapan maupun perbuatan. Berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh tawadhu, rendah hati. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Coba ingat kembali itu. Surat apa? Al-Furqan, ya. Al-Furqan ayat 25 atau 65 itu. Surat Al-Furqan ayat 63. 63 ya. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, hamba-hamba Allah itu, hamba Allah yang Ar-Rahman, itu yang berjalan di atas muka bumi dalam arti menjalani kehidupan di dunia ini itu hauna, dengan tawadhu, rendah hati, tidak congkak, tidak angkuh, tidak sombong. Apapun kedudukan sosialnya, sebanyak apapun harta kekayaannya, apapun profesinya, tetap dia akan berjalan menjalani amanah kehidupan dari Allah dengan rendah hati, tawadhu. Karena dia ingin menjadi hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, ingin mendapat stempel dari Allah, dicap sebagai hamba Allah. Maka kalau ada orang yang menjalani hidup di dunia dengan kesombongan, berarti dia bukan hamba Allah, tidak berhak mendapatkan status sebagai hamba Allah. Karena tujuan manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Saat manusia keluar dari apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya, saat itulah manusia keluar dari status kehambaannya. Allah dan Rasul perintahkan kita tawadhu, rendah hati pada siapapun. Kalau kemudian kita sombong, merasa lebih, maka saat itu kita keluar dari status kehambaan kita kepada Allah. Tidak dianggap sebagai hamba Allah lagi. Ya, maka hati-hati. Ketika mau berucap, direnungkan dulu. Ucapannya ini ada unsur kesombongan, menyakiti orang lain atau tidak. Inna lisanal mu'min min wara'i qalbi. Sesungguhnya perkataan seorang mukmin itu dilandasi, berasal atau dilatar belakangi dari apa yang ada dalam hatinya. Sehingga tidak mungkin kalau hati seorang mukmin tawadhu, kemudian dari lesannya keluar kalimat-kalimat sombong, mustahil. Mustahil.
Kalau dari seorang muslim, dari lisannya keluar kata-kata penuh dengan kesombongan, aku nek ra aku ra iso, iki umpama dudu aku, mbuh dadine apa? Ini gara-gara aku, maka jadi selesai semua urusan. Gara-gara aku sing ngisi pengajian jadi mudah dipahami. Sombong ini. Meski sedang ngisi pengajian, menyampaikan Quran, menyampaikan sunnah, namun dari lesannya keluar itu karena yang ngisi saya. Pak atau fulan atau ustadz, kemarin alhamdulillah semua paham dan mengamalkan sekarang berbondong-bondong. Alhamdulillah, saya tidak bermaksud sombong loh ya. Saya ini demi Allah, bukan untuk tujuan sombong. Saya lillahi ta'ala. Itu sebabnya karena yang ngisi saya kemarin. Piye coba? Kalimatnya ini loh. Ini demi Allah, sungguh saya tidak bermaksud sombong, tidak bermaksud ujub, riak, sum'ah. Namun ya karena kemarin yang ngisi saya, sehingga mudah dipahami dan diamalkan. Coba kalau yang ngisi yang lain, bulat-bulat muter-muter nggak mudengke. Sombong tidak seperti ini. Sombong kalau keluar lisan seperti itu, ketahuilah sebetulnya hatinya yang mengatakan itu. Karena lisanal mu'min, inna lisanal mu'min min wara'i qalbi. Perkataan seorang mukmin dilandasi apa yang ada dalam hatinya. Apa yang dalam hatinya keluar dalam lisannya. Maka orang yang betul-betul beriman, yang keluar dari lisannya tidak menyelisih yang ada dalam hatinya. Sehingga kalau hatinya betul-betul beriman kepada Allah, mustahil keluar dari lisannya kalimat-kalimat bernada sombong. Mustahil. Kalau itu yang keluar, ketahuilah itu perkataan orang munafik. Wa inna qalbal munafiki min wara'i lisanihi. Sesungguhnya hati munafik itu berasal dari lisannya. Sehingga apa yang keluar dari lisannya itu yang ada dalam hatinya. Maka kalau ada orang ngaku Islam, kemudian dari lisannya keluar kata-kata sombong dalam hal apapun, ketahuilah jerone atine iki ya ngono kuwi. Orang mukmin betul diukur dari lisannya. Kalau lisannya keluar baik, hatinya ya begitu baik. Orang mukmin hatinya betul-betul beriman, tidak mungkin keluar dari lisannya perkataan yang tidak baik. Termasuk perkataan sombong mustahil. Perbuatan sombong mustahil. Kalau hatinya penuh dengan keimanan. Kalau orang munafik, lisannya, apa yang keluar dari lisannya, kalau dia sombong ya hatinya juga ada kesombongan. Itu perkataan orang munafik, sombong, menipu, perkataan yang tidak baik, mencaci, memaki. Yang keluar dari lisannya seperti itu gambaran apa yang ada dalam hatinya. Maka qalbul munafik min wara'i lisanihi. Hati orang munafik itu berasal dari lisannya. Kalau hati atau perkataan orang mukmin berasal dari hatinya, maka tidak mungkin orang yang hatinya betul-betul beriman kepada Allah kok mengatakan perkataan yang tidak baik. Orang yang hatinya penuh keimanan kepada Allah, yang keluar dari lisannya pasti perkataan yang baik. Kalau hati ini ada kemunafikan, yang keluar dari lisan tentang hal-hal yang tidak baik termasuk sombong. Maka orang yang beriman itu sebelum berbicara tadabbarahu fi nafsihi. Seorang yang beriman itu
idza takallama bi kalamin tadabbarahu fi nafsihi fa in kana khairan abdahu wa in kana syarran warahu. Orang yang beriman itu cirinya ketika dia mau berbicara atau mau berbuat, dia merenung dulu, dia berpikir dulu. Kalau sekiranya ucapan itu baik, perbuatan itu baik, abdahu, maka dia lanjutkan. Namun jika sekiranya perbuatan atau ucapan yang akan dilakukannya itu berdampak buruk dan satu keburukan, misalkan menunjukkan satu kesombongan, maka warohu, dia tahan, tidak jadi meneruskan, tidak jadi melanjutkan, tidak jadi mengucapkan, tidak jadi melakukan. Terus begitu sampai akhir hayatnya. Nah, biar tidak sombong, begitu kita menyadari ternyata ucapan kita mengandung kesombongan, perbuatan mengandung kesombongan, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nabi, seorang Rasul, kekasih Allah, utusan Allah, dalam sehari berapa kali beliau mohon ampun pada Allah? 100 kali. Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai segenap manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku, yaitu Nabi, bertobat, mohon ampun dengan cara mohon ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Itu sedikitnya. Beliau ini Nabi, Rasul, surganya jelas berada di puncak tertinggi. Tidak ada kita kok berada di puncak tertinggi kalau tidak mengikuti Nabi, itu tidak mungkin. Nah, beliau seorang Nabi, seorang Rasul, kekasih utusan Allah, membawa kebenaran ajaran agama Allah, jaminannya surga, surganya berada di puncak kenikmatan, surga Firdaus. Dalam sehari beliau mohon ampun pada Allah 100 kali. Lah kita Nabi bukan, Rasul bukan, amalan berantakan, hisab menegangkan, panggone rung genah, neraka sudah jelas, surgane cek abu-abu. Ngono kok istighfar bar salat wajib ya ora sempat nih. Habis salat wajib kok ya ora sempat, mung ping 3 mak kelepat gitu. Ngono kok inginnya di surga bersama Nabi dan Rasul, para syuhada, para orang-orang sidikin, orang soleh, pengennya surga Firdaus. Piye kan? Ya, maka paksa diri untuk tidak sombong. Sekalipun punya kekayaan, paksa diri. Jangan mamerkan kekayaan. Wis ora usah dicerita-cerita nih kekayaannya, tidak usah diceritakan. Karena kalau tidak bisa hati-hati, mengikuti bujuk rayu setan sehingga muncul kesombongan. Kalau sedikit saja, sebesar dzarrah dalam hati kita ada sifat sombong, kata Nabi kita apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga man kana, man itu siapapun, bisa laki, bisa perempuan, bisa tua, bisa muda, bisa kaya, bisa miskin, bisa pejabat, bisa rakyat. Man ini siapapun. Man kana fi qalbihi, barang siapapun dia, apapun pangkatnya, sebanyak apapun kekayaannya, apapun jenis kelaminnya, apakah laki atau perempuan, berapapun usianya, kalau dia punya sifat sombong dalam hatinya, meski hanya sebesar dzarrah, kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Sombong itu biasanya untuk apa? Kepuasan hawa nafsu, untuk menunjukkan bahwa aku ini loh, aku ini loh.
kekuatanku seperti ini loh, pengaruhku seperti ini loh, kekuasaanku seperti ini loh, kekayaanku seperti ini loh, mobilku seperti ini loh, rumahku seperti ini loh. Loh, iki loh aku. Ya, untuk menunjukkan kepuasan biar dihormati oleh orang lain. Mendapat penghormatan semua kok seneng. Kan dengan begitu memaksa orang lain untuk menghormati, memaksa orang lain untuk munduk-munduknya, nek munduk-munduk tak kei duitnya. Itu kan memaksa. Mendapatkan kehormatan dari orang lain dengan memaksa, berarti itu kan semu. Kalau jatuh miskin, orang tidak melihat lagi. Kalau sudah tidak punya kekuatan, tidak punya jabatan, orang tidak melihat lagi. Contohnya, sekarang panjenengan tadi ke sini berjalan misalkan di jalan raya. Ada polisi yang masih aktif dengan seragam menghentikan jenengan, jenengan pasti berhenti. Tapi nanti kalau sudah pensiun, menghentikan jenengan semprat-semprit, mboten digagas lagi. Tidak digagas lagi. Kalau sudah pensiun. Kalau itu menghendaki kehormatan dengan pemaksaan, ya terjadinya seperti itu. Begitu sudah pensiun, tidak bisa lagi. Ketika sekarang jenengan berjalan di jalan raya, ada polisi masih aktif dan tidak pakai helm, bingung jenengan. Tapi nanti kalau beliau sudah pensiun, purna tugas, di hadapan beliau jenengan tidak pakai helm, ya seliwar gitu. Nah, ini kesadarannya kurang. Berarti jenengan kita ini pakai helm bukan untuk keamanan, keselamatan, tapi karena takut polisi. Ini salah. Harus diluruskan pola pikirnya. Kita pakai helm itu untuk keselamatan dalam berkendara. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sikap sombong. Ada lagi?